tentu kalau kita bandingkan dengan sepak bola sungguhan, pastinya kita sangat mustahil bisa mengalahkan Brazil, walaupun skuad kita saat ini dihuni oleh beberapa pemain yang bermain di Eropa, tetapi ya sangat sulit gitu jika bisa mengalahkan Brazil di sepak bola sungguhan. Tetapi mohon maaf kepada Brazil, untuk di kategori e-football ini Indonesia benar-benar bisa menjinakkan Brazil dengan 2 game langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Indonesia telah menamatkan sepak bola di bidang e-football, di mana Indonesia telah berhasil menjuarai FIFA e-World Cup e-football 2024 di kategori konsol ya, di mana Akbar Paudi, Elga dan juga Rizky Faidan telah berhasil menjadi juara setelah di babak final mengalahkan wakil asal Brazil ya dengan 2 game langsung. Tentu ini adalah menjadi prestasi yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia di bidang e-football ini. Walaupun ini hanya sekedar game, tetapi ini sudah diakui oleh FIFA ya. Jadi tentu ini adalah mengatasnamakan negara dan mengatasnamakan federasi di negara juga. Jadi tentu ini adalah prestasi yang luar biasa, prestasi yang harus benar-benar diapresiasi oleh kita semua. Dan Indonesia satu-satunya negara yang berhasil mengawinkan bahkan 3 ya, bukan 2, bahkan 3 gelar juara di tahun 2024 ini, di mana yang pertama yaitu di bulan Februari lalu timnas Indonesia e-football ini berhasil menjadi juara Asia. Lalu pada bulan September, di mana timnas Indonesia juga berhasil menjadi juara Football Manager, juara dunia. Dan di bulan ini Indonesia akhirnya berhasil menjadi juara FIFA e-World Cup e-football 2024. Tentu Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang telah berhasil mengawinkan 3 gelar juara tersebut. Sungguh luar biasa ya. Prestasi Indonesia di bidang e-football ini benar-benar sekali lagi patut diapresiasi. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah berjuang. Walaupun di kategori mobile Indonesia belum bisa berhasil menjadi juara, tetapi tetap harus kita patut apresiasi, dan semoga di lain kesempatan Indonesia bisa menjadi juara di kategori mobile ya. Jadi timnas Indonesia e-football ini berangkat menuju FIFA e-World Cup itu mengikuti 2 kategori kejuaraan ya, di mana ada kategori konsol dan juga kategori mobile. Kategori konsol Indonesia menurunkan skuad terbaiknya, di mana tadi ada Akbar Paudi, lalu ada Elga dan God Rizky Faidan. Sementara di kategori mobile Indonesia diwakili oleh Philip Frank ya, kalau tidak salah. Di kategori konsol Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama 8 negara lainnya, salah satunya ada Belanda, Spanyol, Prancis, Polandia, lalu Malaysia, India, dan Korea Selatan kalau tidak salah ya. Dimana di babak grup tersebut, babak penyisihan tersebut, Indonesia berada di posisi runner up. Dari 8 pertandingan berhasil memenangkan 6 pertandingan, 1 kali hasil seri, dan satu-satunya kekalahan itu saat melawan Spanyol ya. Tentu membuat Indonesia di posisi runner up lolos ke babak quarter final atau 8 besar. Sementara di kategori mobile Indonesia tergabung di grup A juga dan berhasil menjadi juara grup ya. Dari 7 pertandingan Indonesia berhasil mendapatkan 14 poin ya. Kalau tidak salah nanti saya akan juga tampilkan klasmen dari hasil babak penyisihan dan juga nanti bracket di babak gugur. Di babak gugur di kategori konsol di babak 8 besar Indonesia bertemu dengan Maroko. Nah, tentu ini di jalannya pertandingan melawan Maroko, pertandingan yang sangat sengit, di mana pertandingan harus diselesaikan dengan 3 game. Game pertama Indonesia berhasil menang dengan skor 1-0, game kedua Indonesia kalah dengan skor
1-2, dan game ketiga Indonesia berhasil kembali menang dengan skor 2-1. Ini benar-benar pertandingan yang sangat sengit ya. Di babak semifinal Indonesia kembali bertemu salah satu tim kuat, Turki, di mana Turki ini adalah merupakan tim yang menjadi juara di grup B dan bertemu dengan Indonesia di babak semifinal. Indonesia berhasil mengalahkan Turki dengan 2 game langsung. Walaupun di game pertama ini sangat sengit sekali ya. Indonesia sempat tertinggal 2 angka dengan skor 3-1, tapi akhirnya mampu menyamakan kedudukan dan skor akhir 4-4 di game pertama harus dilanjutkan ke babak extra time dan ke babak adu penalti. Dan akhirnya di babak adu penalti Indonesia berhasil mengalahkan Turki. Di game kedua Indonesia dengan mudah akhirnya mengalahkan Turki dengan skor yang cukup telak 5-1 dan berhasil membuat timnas Indonesia eFootball di kategori konsol lolos ke babak final berhadapan dengan tim kuat juga Brazil ya. Sementara di kategori mobile langkah Indonesia harus terhenti di babak 8 besar setelah dikalahkan oleh negara sesama ASEAN yaitu Thailand ya, di mana Indonesia kalah dalam 2 game langsung dengan skor sama-sama 1-2 dan langkah Indonesia harus terhenti. Tetapi kita patut apresiasi kepada Philipp Frank, mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kembali berjuang dan membawa Indonesia menjadi juara di kategori mobile ya. Di babak final semalam ini benar-benar sangat luar biasa. Timnas Indonesia berhadapan dengan salah satu tim kuat Brazil ya. Tentu kalau kita bandingkan dengan sepak bola sungguhan, pastinya kita sangat mustahil bisa mengalahkan Brazil, walaupun skuad kita saat ini dihuni oleh beberapa pemain yang bermain di Eropa, tetapi ya sangat sulit gitu jika bisa mengalahkan Brazil di sepak bola sungguhan. Tetapi mohon maaf kepada Brazil, untuk di kategori eFootball ini Indonesia benar-benar bisa menjinakkan Brazil dengan 2 game langsung ya. Di game pertama Indonesia sempat tertinggal terlebih dahulu ya, kecolongan 1-0, dan setelah itu Indonesia terus tampil menyerang walaupun beberapa kali peluang didapat tidak membuahkan gol. Benar-benar pertahanan dari Brazil ini sangat luar biasa ya, apalagi penjaga gawangnya. Bahkan saya di live streamnya di kolom komentarnya sampai melihat itu ada komentar dari netizen Indonesia, bahkan beberapa netizen di dunia juga mengatakan bahwa wah ini cheat, ini script katanya, karena memang bagus banget ya kiper Brazil ini. Tapi akhirnya di akhir-akhir menit pertandingan Indonesia akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan bahkan membalikkan keadaan menjadi 2-1 di injury time. Akhirnya Indonesia bisa memenangkan game pertama. Di game kedua Indonesia langsung unggul 2-0 dan tentu ini membuat Indonesia di atas angin, dan di babak kedua Brazil bisa menyamakan kedudukan, tetapi hingga akhir pertandingan Indonesia tetap unggul 2-1 dan keluar sebagai juara dunia setelah berhasil mengalahkan Brazil di babak final. Nah, ini benar-benar perjuangan yang tidak mudah bagi timnas Indonesia eFootball ini. Tentu mengalahkan tim-tim kuat di belahan dunia manapun ya, entah itu Maroko, Turki, Spanyol, Prancis, begitupun di partai puncak dengan Brazil. Jadi ini benar-benar sungguh sangat luar biasa. Sekali lagi, Indonesia adalah satu-satunya negara yang berhasil menamatkan sepak bola di eFootball, yang berhasil mengawinkan 3 gelar sekaligus di tahun 2024. AFC Asian Cup, FIFA Football Manager, dan yang terakhir yaitu ini adalah FIFA eWorld Cup eFootball 2024. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh tim, terutama kepada Akbar Paudi, Helga, dan juga Sanggot Rizky Faidan yang sudah berjuang mengharumkan nama Indonesia. Dan terima kasih juga untuk rental PS di seluruh Indonesia, karena ini adalah cikal bakal timnas Indonesia di eFootball. Pembinaan usia dini grassroots kita ini adalah rental PS di seluruh Indonesia ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.